ketiadaan luka yang tidak tertahankan lagi, maka akhirnya dia akan menjadi gila. Orang gila biasanya diidentikan dengan orang yang sering ketawa. Itu pemahaman saya tentang krisis tadi Presiden penyair Indonesia. Jadi persoalan AI sebenarnya itu akan berkaitan dengan cara penciptaan, penyebaran, interpretasi, dan interaksi dengan karya sastra. Penyair boleh menggunakan AI, tapi jangan sampai 100%. Ya, cukup 20% saja. Yang berkaitan dengan data-data seperti misalnya grammar atau grammar checker, atau misalnya menyuruh dia menjadi team leader, membaca ulang gitu ya. Tapi jangan sampai 80 sampai 100%. Itu nanti akan berkaitan dengan hak cipta, dengan hukum, dengan etika. Seorang penyair jelas bukan orang yang tidak etika. Penyair adalah orang yang moralnya sangat tinggi sekali. Karena penyair itu sebenarnya orang yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa menjadi, pada zaman dulu dia menjadi penasihat raja. Ya, tinggalnya di istana. Sekarang aja penyair yang luntang-lantung tinggal di bawah jembatan. Karena mungkin menulis karya dengan AI. Saya cobakan sebuah puisi yang ini pasti tidak dengan AI. Karena AI tidak hadir di sana. Jam gadang Bukit Tinggi merenungkan kala. Ini aja membaca judulnya saja saya sudah have a chills dan merinding. Nah, puisi-puisi AI tidak bisa membuat orang merinding, tidak bisa membuat orang tersugesti atau terpukau. Di kota indah ini, di bukit tinggi kota bersejarah, aku berdiri di depan jam gadang, menatap menara, melihat atap Minangkabau menari di atas garis Belanda. Terdengarlah tiba-tiba bisik tentang kala, bisik yang mengajak merenung. Jam itu sendiri memulai. 100 tahun aku berdetak di sini, sebuah ketiadaan waktu dalam keabadian Tuhan. Aku sekadar hamba sang kala yang menantang dan membingungkan manusia sepanjang zaman. Herakleitos pernah berkata, segala sesuatu mengalir, tiada yang tetap. Mungkin aku pun air yang tak pernah sama, dan yang tadi aku kini hanyut sudah larut dalam samudra keberadaan. Agustinus bertanya, waktu itu apa? Lalu mengaku, jika tidak ditanya, aku tahu. Jika harus menjelaskan, aku tidak tahu. Oleh bahasa, aku jadi tidak tahu. Oleh tanya, aku terseret dalam labirin. Sedangkan hewan buta akan kata, tak terkurung di penjara waktu, namun bersemayam dalam arusnya. Bergson berkata, dan seterusnya. Puisi ini panjang sekali, bisa menghabiskan waktu 11 menit. Tapi kalau audiens mau saya teruskan, tidak apa-apa. Teruskan. Tapi ini adalah puisi yang sangat bagus, yang jelas tidak AI, karena AI tidak pernah berdiri di depan jam gadang. Dan AI memang kenal dengan Herakleitos, kenal dengan Agustinus, dengan Bergson, dengan Heidegger segala macam, Laozi segala macam, tetapi interaksinya yang dalam, yang intens dengan mereka itu tentu penyairnya jauh. Karena penyair yang punya wawasan, punya pengalaman,
pengetahuan yang luas, tidak seluas AI. Saya tutup, yang terpenting bukan lagi siapa atau apa yang mencipta, melainkan apa yang dihadirkan sebuah karya dalam batin kita. Maka pengalamanlah yang menjadi pusat segalanya. Kepercayaan, kekaguman, pemahaman yang hening. Dengan pengalaman itulah yang ilahiyah yang sanggup membawa kita melampaui menjadi dimensi tingkat keakuan dulu dalam sesuatu yang lebih besar. Ini saya kutip dari Prof. Berto Namshoder, dan puisi tadi juga puisi beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.